Taruh di atas meja. Ustaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah mangkulan dari sisi yang kurang. Kita masuk baca ayat ketiga sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Musola Darul Mumin Pribadi Bapak Darul Desa dengan Allah kami bersalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pariaman Barat, yang kami hormati Kepala Desa Ulangan beserta perangkat yang kita tarik pada kesempatan ini, yang kami hormati Ketua DPD Usahawan, yang kami hormati Ulama Besar Ulama Ustaz Tuhan yang mengatakan pada kesempatan ini, yang kami hormati Ustaz Tuhan serta para itu melaksanakan kegiatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan hal Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Salam sejahtera kepada perjuangan kepada hubungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dakwah kebaikan menuju ke arah yang keadilan. Alhamdulillah. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menunaikan bekal untuk memberikan kontribusi terhadap kegiatan ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya kami mengucapkan pengetahuan dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu guna mengikuti kegiatan kami yang saat ini telah berlangsung. Selanjutnya, musola ini terdiri
sampai saat ini pencapaian di 20%. Dan kami sama-sama berterima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah memberikan kontribusi baik tenaga, pikiran maupun dalam segi finansial. Semoga apa yang kita lakukan terhadap perbuatan-perbuatan amal baik Allah SWT akan berlimpahkan berkat serta hidayahnya guna kita dimenangkan dalam aktivitas baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi barangkali selanjutnya kami masih sangat menginginkan sumbangan dari bantuan para timur baik tenaga maupun pikiran hingga progres yang saat ini masih telah terjalan di 20% yang insya Allah nantinya akan bisa mencapai sesuai capaian target yang ditentukan. Sebelum saya akhiri laporan yang saya sampaikan, saya mau berbagi bahwa hidup ini marilah kita saling menjadi satu dan jangan pernah berhenti melakukan tindakan-tindakan amal baik baik secara langsung maupun tidak langsung yang insya Allah senantiasa Allah akan mencatat dan membalas amal perbuatan kita. Adapun penyampaian saya telah menyinggung dan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena kita pahami bahwa saya adalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari kedua majelis ulama. Itu masuk dari sambutan kedua, yaitu sambutan kepala pemerintahan Kecamatan Alur Baik. Waktu yang cepat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormati Kepala Desa Rumai beserta seluruh perangkat yang terkait, yang saya hormati Ketua DPD Desa Wadana dan seluruh anggota yang hadir, yang saya hormati Bapak Koordinator Pondok Pesantren
senantiasa menunggu hikmah, menambahkan hikmah daripada Allah pada malam hari ini juga beberapa Ustaz Zulkarnain yang akan menghadiri beberapa ini beberapa imam dan guru pada masyarakat dari masjid Darul Muslim ini maupun dari masjid-masjid lain yang berada pada malam hari ini. Malam hari ini kaum muslimin dan muslimat jamaah halal bihalal pada malam hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, keimanan dan keislaman sehingga dapat kita hadir dalam masjid dalam sholat Darul Muslim ini dalam rangka mengadakan acara halal bihalal. Telah selesai kita melaksanakan puasa Ramadan 1440 Hijriah yang beberapa waktu lalu baru kita lewati bersama. Mudah-mudahan sekali kita di tempat ini walau mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapat mengambil hikmah, kita mendapat ilmu dari kegiatan pada hari ini untuk nantinya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tersalah, kalau tersalah dan terhasilkan dari bangunan kita yang besar Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabat, insyaallah kepada kita semua yang sampai ingat tetap berjalan menuju jalannya. Pada hari sekalian yang berbahagia, halal bihalal adalah merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di negara kita, yang mana tujuannya adalah untuk kita bermanfaat, untuk kita menghalalkan, untuk kita membersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk dendam, iri hati, serta kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat kepada sesama kita. Oleh karena itu, hal-hal yang semula itu adalah mubah atau boleh, juga bernilai sunnah jika diniatkan bahwa jika datang kepada hal itu untuk memperkuat untuk menyambung silaturahmi yang ada. Bahkan kita begitu wajib bila mana yang kita lakukan ini kita kaitkan dengan perintah untuk kita memaafkan atau saling memaafkan. Kita memaafkan juga kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Itu merupakan perintah kita memaafkan. Tapi kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena dosa itu katanya para ustaz itu dosa kita kepada Allah. Mungkin bisa dalam proses kita bertobat, tetapi kalau dosa kita atau kesalahan kita kepada Allah bisa dimaafkan atau bisa dihapuskan apabila kita juga telah bermaafkan atau telah minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti atau telah kita zalimi atau kita berbuat hal yang negatif
memberikan hak mereka. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia lewat kesempatan ini, mungkin pada hari raya kemarin kita belum sempat ketemu, belum kita sempat berjalan tangan, belum sempat kita saling berdoakan. Maka pada malam hari ini, di antara hal-hal mana kita saling memaafkan, merupakan segala bentuk kesalahan-kesalahan kita yang selalu kita maafkan kepada saudara-saudara, sehingga berdoa kepada Allah itu insyaAllah bisa terhapuskan. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, dan kemudian kepada apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pembangunan masjid Nurul Mu'min ini masih sangat membutuhkan sumbangan partisipasi dari kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengajak kepada kita semua untuk kita bersama-sama saling membantu, saling mengembangkan kita punya kebahagiaan harta kita demi pembangunan masjid utama Masjid Darul Mu'minin yang kita bukan segalanya, karena kita akan bisa rampung bila mana tanpa dukungan dari kita semua. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan mengenai hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal nanti. Mungkin akan lebih jelas dan lebih terperinci akan dijelaskan oleh Kepala Tim pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf. Sebelum tadi saya kembali menyampaikan mohon maaf lahir dan batin mengenai berbahagia. Beliau berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah satu dari dua pemerintahan Kecamatan Melayu Laut. Maka kita masuk pada acara keempat, yaitu hikmah halal yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jauh Manai. Waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan ini halal bil halal, pertemuan halal bil halal ini adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Tradisi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ulama besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi saya ulangi lagi, budaya halal bil halal pertama kali dipopulerkan atau dirintis
atau atas gagasan dan ide seorang ulama besar NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini adalah budaya Islam Indonesia yang oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Sirat sebut sebagai Islam Nusantara. Seperti itu. Jadi Islam, budaya Islam ini ada budaya Islam yang hanya ada di Indonesia, ada budaya Islam yang mendunia. Kalau Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu budaya Islam internasional. Tapi kalau halal bil halal itu net budaya Islam Nusantara yang dikembangkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, orang kedua dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita orang bangsa Indonesia mayoritas adalah pengikut Nahdlatul Ulama meskipun tidak terdaftar sebagai anggota NU. Tapi kita adalah bagian dari tradisi dan kultur budaya Nahdlatul Ulama. Halal bil halal itu bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak mengerti apa itu halal bil halal. Karena tradisi ini tidak ada di Arab. Ini tradisi yang ada di Indonesia. Halal itu artinya halal. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, beliau mendefinisikan bahwa halal itu artinya terbuka. Halal artinya terbuka. Haram artinya tertutup. Jadi Masjidil Haram, masjid yang tertutup untuk orang-orang tertentu dan halal untuk orang-orang tertentu juga. Jadi ada orang yang boleh masuk, ada orang yang tidak boleh masuk. Seperti itu. Jadi halal itu artinya kita saling membuka diri, saling merelakan, saling mengikhlaskan. Bila mana tidak ada hakun nas yang terzalimi. Seperti itu. Mengapa kita harus halal bil halal? Saya ulangi lagi, halal artinya terbuka. Halal halal dengan al halal. Halal dengan halal, artinya di sana halal, di sini halal. Halal dengan halal, halal ketemu halal. Tapi bukan melanggar syariat. Barangmu milikmu. Wah, itu komunis itu. Halal bil halal artinya saling memaafkan pada aspek-aspek yang memang wajar untuk dimaafkan. Tapi ada aspek yang tidak boleh dimaafkan. Itu akan kita kaji sebentar nanti. Mengapa kita harus halal bil halal dan harus saling memaafkan? Karena ini perintah Allah, hukumnya wajib, lebih wajib dari sholat sunnah. Jadi dalam Islam itu ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Sholat yang wajib adalah sholat yang 5. Lain dari itu sunnah. Tapi silaturahim, menjalin persaudaraan, membangun komunikasi antar sesama manusia, hukumnya wajib. Wajib. Tidak ada tedeng-aling-aling, tidak ada tawar-menawar. Wajib. Dari mana dikatakan itu wajib? Dari perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara. Tidak ada orang yang beriman yang tidak bersaudara dan tidak dibatasi oleh tempat dan ruang dan waktu. Orang Islam, orang beriman yang ada di Gele, yang ada di Salati, yang ada di Beringin, dan ada di seluruh Pulau Taliabu, di seluruh Indonesia, di seluruh negara, tidak boleh terpisah oleh batas-batas wilayah, batas-batas negara. Orang beriman itu satu, yashuddu ba'duhum ba'dah. Mereka saling menguatkan. Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Palestina, wajib satu, tidak boleh dipisahkan oleh batas nasionalisme, batas kenegaraan, batas teritorial negara. Tidak bisa. Islam itu satu, tidak ada batasan-batasan nasionalisme. Innamal mu'minuna ikhwatun wa fa aslihu baina akhwaykum. Olehnya itu karena dia umat Islam itu atau orang beriman itu bersaudara, fa aslihu, Allah perintahkan. Fa aslihu itu kata perintah, maka wajib diperbaiki jalinan persaudaraannya.
tidak boleh dirusak. Fa aslihu baina akhwaikum, antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, Al-Hujurat Ar-Rum ayat 32, ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan langit dan bumi dan perbedaan bahasa dan warna kulit. Perbedaan-perbedaan bahasa itu Allah yang ciptakan. Perbedaan-perbedaan warna kulit Allah yang ciptakan. Olehnya itu, perbedaan-perbedaan ciptaan Tuhan itu tidak boleh dijadikan olok-olok. Mengolok-olok produk ciptaan Tuhan itu namanya ghibah. Itulah yang diharamkan untuk dipermainkan, dipergunjingkan, sehingga membuat orang sakit hati. Perbedaan bahasa dan warna kulit. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang memahami atau orang yang mengetahui. Ayat yang berikutnya, ini adalah perintah kepada segenap umat manusia, tidak terkecuali apapun agamanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin zakar, laki-laki, wal unsa, wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dari dua pria dan wanita tadi, yaitu Nabiullah Adam dan istrinya Hawa, Allah menciptakan beragam suku bangsa. Syu'uban wa qabaila. Apa tujuan Allah menciptakan keragaman suku bangsa, bahasa dan warna kulit tadi? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Andai kata kita ini semua satu warna, tidak bagus. Bahkan kita bisa bingung, ini siapa ya? Saya tidak kenal. Justru karena berbeda warna itu kita saling mengenal. Berbeda bangsa dan suku itu justru itu asyik, saling mengenal dan ada daya tarik untuk saling berkenalan. Kalau kita di dalam kampung ini perlu kenalan apa tidak? Tidak perlu. Hari-hari ketemu, hari-hari bercerita, hari-hari bercengkrama, hari-hari bersenda gurau. Tapi coba kalau ada kenalan baru dari tempat lain, menarik untuk diajak bercerita, menarik untuk diajak berbincang-bincang. Karena orang baru. Allah yang ciptakan hal-hal seperti itu agar kita saling mengenal dan saling menyayangi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian hanyalah orang yang paling takut kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Di ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai segenap manusia, Allah berkata. Allah mengajak semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini tidak memilih agama, suku bangsa mana saja, agama saja Allah ajak. Ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari pribadi yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari pribadi yang satu itu Allah menciptakan pasangannya. Ayat ini yang kemudian didefinisikan oleh para ulama bahwa wanita diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Istrinya Nabi Adam itu Allah ciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Katanya tulang rusuk sebelah kiri. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Di sini dikatakan allazi khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan dari adanya pasangan suami istri Adam dan Hawa tadi, wa bassa minhuma rijalan katsiran, Allah membangkitkan, Allah munculkan dari dua pasangan tadi begitu banyak rijalan, laki-laki, wanita dan wanita.
Dari dua pribadi Adam dan Hawa, Allah bangkitkan, munculkan beragam suku bangsa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian yang telah menciptakan kalian saling membutuhkan. Jadi manusia semua tidak terkecuali, apapun agama dan bahasanya, apapun bangsanya, warna kulitnya, sukunya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tidak ada satupun negara yang bisa hidup mandiri tanpa ada negara yang lain. Tidak ada. Semua negara saling membutuhkan. Indonesia saat ini orang banyak marah. Kenapa banyak investasi asing di Indonesia? Karena kalau investasi dalam negeri tidak akan bisa. Sudah lama dipersilahkan kepada pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di negara ini, mengelola kekayaan sumber daya alam bangsa ini. Tidak mampu. Kita butuh kehadiran bangsa-bangsa lain. Hari ini Afghanistan telah berhasil mengusir pasukan Amerika dari Afghanistan. Apakah dia bisa hidup sendirian? Apakah dia bisa mandiri? Tidak bisa. Dia membutuhkan investasi asing. Karena dia habis usir Amerika dan negara-negara Eropa, maka terpaksa dia harus minta investasi dari Cina. Tidak ada jalan lain. Karena hanya dua kekuatan di dunia ini. Negara-negara Eropa yang dikuasai oleh Zionisme dan negara Cina yang dikuasai oleh komunisme. Tinggal pilih, mau pilih Zionisme yang dikendalikan oleh Yahudi itu, ataukah mau pilih Cina. Hanya dua di dunia ini, dua kekuatan. Maka Afghanistan mau dengan tidak, mereka harus membangun komunikasi dengan Cina komunis untuk membangun negaranya. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu dalam skop negara. Dalam rumah tangga, bisakah kita hidup sendiri? Tidak bisa belanja beras di kiosnya orang. Terus kita bikin kebun, hasil kebunnya tidak bisa dijual. Bagaimana bisa menghasilkan uang? Tidak bisa. Wattaqullaha allazina tasaaluna bihi wal arham. Surat An-Nisa ayat 1 Allah mengatakan, takutlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian saling ketergantungan. Olehnya itu, acara halal bihalal hukumnya wajib. Silaturahmi hukumnya wajib. Meskipun tidak ada ayat dan hadis untuk mengajar kita mendesain acara seperti yang ada di malam ini. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya bahwa bikin acara halal bihalal itu bentuknya kumpul di masjid, kemudian ada pembawa acara, ada sambut-sambut. Memang tidak ada. Tapi segala modifikasi acara yang dibuat demi terwujudnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wajib. Itu menjadi wajib. Walaupun dia disebut wajib, inti dan tujuannya itu adalah wajib. Banyak hal yang tidak ada ayat dan hadisnya, tapi itu wajib kita lakukan karena dia bertujuan untuk menegakkan hal-hal yang diperintahkan Allah yang merupakan kewajiban itu. Contoh, tidak ada ayat dan hadis suruh bikin sekolah. Tapi karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, maka sarana untuk menuju kepada hal yang wajib itu menjadi wajib. Allah perintahkan kita untuk membangun sebuah an-nizam, tata tertib kehidupan bermasyarakat. Maka membentuk pemerintahan itu menjadi hukumnya wajib karena berdirinya an-nizam, sebuah sistem kenegaraan itu, kecuali ada pemerintahan atau organisasi pemerintahan. Itu menjadi wajib. Banyak hal yang tidak ada ayat dan hadisnya, tapi dia menjadi wajib secara otomatis berdasarkan akal manusia. Karena kitab suci yang tertinggi, ini mohon maaf, ini masuk khilafiyah lagi, di samping Al-Quran adalah akal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali dalam Al-Quran itu perintahkan, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak pakai akal? La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian menggunakan akal. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berfikir? La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Kalau dia tidak berfikir, Allah tanya, kenapa tidak berfikir? Kalau dia tidak menggunakan akal, Allah tanya, kenapa kamu tidak gunakan akal? Artinya akal adalah dalil yang sangat jelas untuk membangun peradaban umat manusia. Hari ini
umat Islam dijajah. Bukan cuma hari ini, sudah ratusan tahun kita dijajah memang. Sudah ratusan tahun kita diperbodohi oleh bangsa-bangsa yang menguasai peradaban. Kita ketahui bahwa Yahudi yang memiliki sekte yang namanya Zionis itu menguasai ekonomi Amerika dan Eropa. Mereka berpusat di Inggris yang namanya City of London. Jadi di London, Inggris itu ada satu negara kecil atau satu kota kecil namanya City of London. Disitulah basisnya kekuatan Zionisme internasional merancang untuk menguasai dunia, dan itu sudah ratusan tahun lamanya. Dari situlah mereka merancang penjajahan dunia. Dari situ mereka merancang penguasaan ekonomi dunia, dan kemudian mereka merencanakan pembangunan negara Yahudi atau Yudist State yang sekarang disebut dengan Israel atas gagasan dan ide seorang Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Hari ini mereka telah membunuh umat Islam, mungkin sudah mencapai 30-an ribu. Umat Islam tidak berdaya. Satu-satunya yang bisa hadapi itu hanya Republik Islam Iran, negara yang didirikan oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya, putri Rasul Fatimah Az-Zahra. Mereka yang berani. Kemarin malam Minggu, malam Sabtu ya, mereka mengirim oleh-oleh ke Israel itu karena membunuh 12 militer Iran dan 2 jenderal IRGC. Jadi Iran mengirim oleh-oleh berupa rudal balistik. Rudal balistik itu dia terbang naik ke angkasa, baru terjun bebas lurus ke permukaan tanah. Jadi tidak bisa ditangkis. Bandar udara Israel, bandar udara militer itu babak belur, hancur. Kemudian Iran bilang jangan coba-coba balas. Kalau balas 10 kali lipat dari itu kita akan sikat kamu. Semua itu terjadi akibat kekuatan akal. Makanya Allah perintahkan afala ta'qilun la'allakum tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Akal harus dikedepankan dalam segala hal. Belajar yang rajin, sekolah sepanjang masa. Sudah pulang dari kampus, belajar di YouTube, belajar di Google, belajar melalui buku sepanjang hari. Long life education, belajar seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai masuk di alam kubur. Belajar terus sampai menghembuskan nafas yang terakhir, sampai sakitnya tidak mampu ditahan lagi. Belajar dan belajar terus dan belajar. Hanya bangsa yang rajin belajar yang bisa menguasai dunia ini. Olehnya itu kita harus rajin belajar. Jangan terlalu mempersoalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang akan mengganggu pikiran kita dan menghambat kita dalam belajar. Belajar, karena peradaban itu bisa dibangun, bisa bangkit dari kekuatan belajar. Tidak ada cara lain. Halal bil halal bertujuan untuk menciptakan persaudaraan umat manusia, persaudaraan antar bangsa, persaudaraan antar umat Islam kepada sesama manusia. Tidak terkecuali kita membangun persaudaraan, apalagi kepada sesama muslim. Wajib membangun persaudaraan itu. Kapan di mana saja kita wajib mengucapkan salam. Allah perintahkan jika bertemu wajib mengucapkan salam. Masuk di rumah orang wajib mengucapkan salam. Ucapan-ucapan salam itu adalah sebuah bentuk halal bil halal. Ucapan-ucapan salam saling berjabat tangan itu adalah bentuk dari perintah Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. 1. Ada 10 perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 kalau tidak salah ini. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan serikatkan dengan sesuatu apapun. Jangan duakan maksudnya. Kalau bapak-bapak kawin dua itu masih dibolehkan. Tapi kalau kepada Allah tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak bisa sama sekali. La tusyriku bihi syai'a. Tidak boleh diduakan kalau Allah. Wa bil walidaini ihsana. Itu yang kedua. Perintah Allah yang kedua,
kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Jadi sesudah Lebaran Idul Fitri, siapa yang paling utama ditarget untuk memohon maafnya? Kedua orang tua. Bagaimana kalau orang tua sudah di dalam kubur? Dari masjid target utama ke kubur. Ziarah orang tua. Kewajiban mengunjungi orang tua, hidup atau mati hukumnya wajib. Tidak batal, tidak gugur kewajiban berbakti pada kedua orang tua hanya karena dia wafat. Kalau di dunia ini selama dia hidup kita tidak bisa menyenangkan hati mereka, tidak bisa memaksimalkan kebaktian kita, ya kan, penghambaan kita kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup, maka cara yang berikutnya adalah hormati dan berbakti kepada ibu bapak itu setelah mereka meninggal dunia. Datangi kuburnya, doakan mereka, ucapkan salawat, usap kuburnya, usap batu nisannya, bila perlu cium batu nisannya. Ada yang mengatakan tidak ada bidah dalam persoalan cinta. Cinta itu adalah sebuah bahasa yang berbeda dengan bahasa fikih. Nabi Yusuf alaihi salam cinta kepada bapaknya dan bapaknya cinta kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya selama puluhan tahun, Nabi Yusuf mengirim bajunya kepada bapaknya, dan ketika baju itu tiba, baru di luar sana bapaknya sudah cium ada bau Nabi Yusuf, dan ketika baju tiba di tangan Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, langsung diletakkan di wajahnya, matanya yang buta langsung terang. Allah menceritakan bahwa mencium baju putranya, seorang bapak mencium baju putranya hanya karena cinta karena Allah pada putranya itu, Allah lepas, Allah sembuhkan mata yang buta. Itu luar biasa. Jadi kalau karena kita cinta datang ke kubur orang tua kita, cium batu nisannya, cium tanahnya, bisa jadi ada penyakit dalam tubuh kita hilang, sembuh. Dan Allah tidak larang, karena Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yakub mencium baju Nabi Yusuf. Jadi jangan katakan itu bid'ah. Banyak hal yang tidak diceritakan dan tidak sampai pada kita karena jarak waktu yang begitu panjang. Dan hadis-hadis yang mengatakan bid'ah itu ditulis 110 tahun sudah Nabi meninggal tanpa naskah. Tidak ada naskahnya. Silakan cek pada ulama-ulama hadis, silakan baca dalam buku sejarah hadis yang ditulis oleh Majid Ma'arif. 110 tahun. Silakan cek di alumni pondok pesantren yang belajar tentang ilmu mustalahul hadis. Hadis itu ditulis 110 tahun pasca wafatnya Rasulullah tanpa ada catatan. Olehnya itu segala perintah yang wajib bisa dimodifikasi demi supaya kewajiban itu berjalan terus-menerus dan lancar. Makanya harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah yang kedua dalam Islam. Perintah itu dalam Islam dan itu dalam Al-Quran. Ya. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua, wabizil qurba wal yatama wal masakin. Sesudah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat. Kerabat itu adalah ahli waris, saudara kandung, anak, atau keponakan. Bukan, keponakan tidak masuk. Yang dimaksud dengan kerabat itu adalah muhrim, bapak, ibu, kakek, kemudian saudara kandung, anak. Rutenya seperti itu. Kan bapak masih, kalau bapak masih hidup berarti ke bapak dulu, bapak dan mama dulu. Yang mana yang masih hidup? Kalau sudah meninggal, ke kuburan dulu. Iya kan? Pulang dari kubur ke mana? Saudara kandung atau anak. Itu namanya kurba. Kurba. Wal yatama. Ini nomor 3 ini yang kita lupa, termasuk saya juga lupa. Wal yatama itu anak yatim, itu tanggung jawab kita semua. Anak yatim itu kita semua bertanggung jawab. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang belum mencapai usia balik, orang tuanya sudah meninggal. Kalau anak yatim yang sudah usia balik, orang tuanya meninggal, ya termasuk kita semua yang ada di sini anak yatim semua ini. Ya, anak yatim adalah anak yang belum mencapai usia balik, belum mencapai 9 tahun atau 10 tahun laki-laki, belum mencapai
haid kalau wanita. Kalau sudah haid, bukan yatim lagi. Kalau belum haid, masih yatim. Maka kita wajib berbuat baik, ihsana kepada mereka. Bentuknya ihsana bagaimana? Mau kasih uang barangkali, kasih sekolah barangkali. Akallah yang mendefinisikan ihsana itu bagaimana. Iya, kalau mencari hadisnya tidak dapat. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Ya, sudah yang keempat itu, wal masakin, orang-orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang dalam 1 tahun pernah kelaparan karena tidak mampu beli makanan pokok. Itu miskin. Kalau dia hari-hari makan 5 piring, itu orang kaya. Mengaku miskin padahal perutnya kenyang terus. Itu bukan miskin. Miskin adalah orang yang hidupnya melarat sampai untuk beli makanan tidak mampu. Memang dia kadang makan, kadang tidak, ya kan? Memang lebih banyak dalam beberapa hari itu dia lebih banyak kenyang. Tapi ada beberapa hari dalam 1 tahun tidak mampu beli makanan, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli ubi. Kayak nupo di mangati opi, kayak nupo di mangati suami, kayak nupo di mangati kenta karena dulu. Itu orang miskin. Dia sama kata miskin ya. Tidak mampu belanja makanan pokok. Itu miskin. Tapi kalau hari-hari kenyang, itu kaya itu namanya. Tidak ada orang sederhana dalam Islam. Miskin kaya. Selesai. Iya. Tingkat kekayaannya berbeda-beda. Kemudian wal jarizil kurba. Jadi setelah yatim, miskin, jarizil kurba, tetangga terdekat. Tetangga terdekat itu hati-hati. Allah perintah untuk jaga hubungan dengan mereka. Tetangga dekat itu. Mengapa Allah suruh perintah jaga itu tetangga dekat? Ya kalau ada apa-apa, dia orang duluan yang urus. Ada kedukaan, ada perkawinan, ada gunting rambut, ada acara macam-macam. Yang urus siapa? Tetangga terdekat. Sakit tiba-tiba, stroke dan lain sebagainya, siapa yang duluan angkat? Tetangga terdekat. Maka tetangga itu dijaga baik-baik. Ini perintah Allah ini, dalam surat An-Nisa. Wal jaril junub, tetangga jauh. Ya, tetangga, mungkin tetangga dekat tapi dia sudah pindah rumah. Tetap pandang sebagai saudara. Budaya orang tua-tua kita, tetangganya di Tomia sana, biar sepindah di Taliabo ini tetap dianggap tetangganya. Itu ajaran orang tua-tua berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Itu bukan dikarang-karang, itu perintah Allah. Wasahibi bil jambi, sahabat dalam seperjuangan, sahabat senasib seperjuangan. Ya, banyak sahabat kita yang kadang kita lupakan. Di saat kita susah, sahabat kita yang bantu, yang tolong. Di dalam perjuangan kadang kita bersama sahabat kita. Setelah kita berhasil menjadi kaya raya atau menjadi apa saja, ya kadang kita lupa sahabat-sahabat lama itu. Padahal sahabat lama itu sangat penting untuk diingat karena terkadang sahabat lama itulah yang memberikan kita motivasi, inspirasi untuk menjadi orang yang sukses. Rata-rata sejarah orang-orang berhasil adalah orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang tadi saya bacakan, terutama kepada kedua orang tua dan kepada sahabat-sahabat lamanya. Itu penting sekali. Di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan, sesudah Idul Fitri, ini yang harus diperhatikan dalam halal bil halal. Kemudian wabnis sabil, anak rantau. Orang perantauan itu penting sekali untuk diperhatikan karena mereka tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Mereka pendatang, orang-orang pendatang yang cuma datang sesaat di kampung, itu wajib untuk diperhatikan. Ada orang baru tanya, dari mana? Oh, saya dari sini. Dalam rangka apa di sini? Ya, ada pekerjaan sedikit. Anggap dia saudara kita. Siapa dia? Budaya orang tua-tua kita mengamalkan ayat ini. Kalau ada orang baru, diajak tinggal di rumahnya, jadi sahabatnya, jadi saudaranya. Allah perintahkan perhatikan itu Ibnu Sabil,
dan Ibnu Sabil bagian dari mustahik penerima zakat fitrah. Penting sekali Ibnu Sabil itu, anak rantau. Anak rantau, penting sekali. Anak rantau juga termasuk anak-anak pelajar. Pelajar di bidang apa saja. Pelajar di jurusan apa saja. Bayangkan anak-anak kita pergi merantau di Makassar, di Jogja, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Ternate, di Ambon, di Bau-Bau, di Kendari. Mereka belajar di sana jauh dari orang tuanya. Betapa bahagianya kita ketika ada orang yang datangi kosnya, dek, ada berasmu. Ada tapi tinggal 1 liter, ini 1 karung. Wah, gembira kan? Ada yang datang bawa 1 karung 50 kilogram. Ya. Betapa bahagianya kita itu. Pentingnya anak rantau itu diperhatikan. Begitu pula sebaliknya, bila mana ada anak rantau di sini kita pedulikan. Ketika keluarganya dekat, keluarganya di sana mendengar, dia akan gembira dan bersyukur, berterima kasih, mendoakan orang yang menyantuni keluarganya. Jangan karena orang baru kita siksa dia, kita olok-olok dia, kita permainkan dia. Itu budaya primitif. Itu budaya bangsa yang terbelakang. Kalau Islam wajib memperhatikan Ibnu Sabil. Wa ma malakat aymanukum. Ini sudah dihapus di muka bumi. Perbudakan. Dalam Al-Quran Allah perintahkan budak itu disantuni dengan baik, diperlakukan dengan baik. Di zaman sekarang tidak ada budak, yang ada adalah pekerja. Orang biasa membantu kita dalam bekerja, orang biasa kita suruh, itu wajib diperhatikan sebagaimana saudara kita. Inilah yang ke-10 yang penting dijaga dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam halal bil halal. Itu penting sekali di dalam Islam. Terus yang mana yang dilarang kita halal bil halal? Ada lagi. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawl illa man zulim wa kana Allahu samian alim. Allah tidak menyukai ucapan kasar kepada siapapun. Allah melarang berkata-kata kasar kepada manusia manapun, baik itu muslim maupun non-muslim, terkecuali illa manzulim, kecuali orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang dianiaya, disiksa, sebagaimana yang terjadi di Palestina, dia boleh mencaci maki orang yang menganiayanya itu. Boleh. Di Belanda, pada saat kita dijajah oleh Belanda, kita boleh mencaci maki penjajah Belanda. Boleh, berdasarkan surat An-Nisa. Wa kana Allahu samian alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka orang-orang zalim itu hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah, sampai tidak ada lagi fitnah dan agama Allah tegak. Fa in intahu, bila mereka berhenti dari berperang, maka fala udwana illa 'alal zalimin. Maka tidak ada permusuhan terkecuali kepada orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim lawan dari keadilan. Adil adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kebalikannya adalah zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu sembarangan. Itu definisi secara bahasa. Kemudian contoh-contoh berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah segala perbuatan yang melanggar etika, moral, kemanusiaan, dan norma hukum dalam agama. Apakah kezaliman itu terjadi dalam diri pribadi seseorang? Ya, terjadi pada pribadi. Sebagaimana terjadi pada Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kau di surga dengan istrimu. Wa kula minha ragadan. Kamu makan semua apa dalam surga itu, yang kamu suka, yang enak-enak itu makan semua. Hai sushi itu mah yang kamu suka itu makan semua. Tapi syaratnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Pohon yang satu itu jangan dekat-dekat. Pohon yang satu itu jangan dekat-dekat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati sebuah pohon. Bukan jangan makan. Dia bilang jangan dekat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kenapa kalau dekat?
Allah mengatakan fatakuna minaz zalimin. Kalau kau berani dekat pohon itu, kamu jadi orang zalim. Apa yang terjadi kemudian? Fa'azallahum asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahum mimma kana fi wa qul habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ard mustaqarru wa mata'un ilahin. Mereka digelincirkan oleh setan, lalu kemudian mereka diusir dari tempat itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu kemudian mereka terpisah dan kemudian mereka saling mencari dan bertemu di Bukit Rahmah di Padang Arafah di Makkah sana, di Jazirah Arab. Itu karena berbuat zalim. Itu zalim pada diri sendiri. Apa zalim yang paling besar? Inna syirka la zulmun azim. Adalah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Tapi zalim dalam definisi yang lebih luas, yang ma'ruf, yang lebih dikenal adalah penganiayaan. Penganiayaan kepada manusia yang lain. Pelanggaran hak-hak kemanusiaan. Itu yang dimaksud dengan zalim. Orang zalim yang melanggar hak-hak kemanusiaan tidak boleh dimaafkan. Ketika kita maafkan, maka kita telah mencederai rasa kemanusiaan. Memaafkan itu hanya berlaku bagi orang yang zalimi pribadi kita. Pribadi kita dizalimi, boleh kita maafkan. Tapi kalau orang banyak yang dizalimi sebagaimana dilakukan oleh Israel, penjajah-penjajah, tidak ada maaf kepada penjajah. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu perang. Sampai mereka angkat kaki itu baru berhenti. Sebagaimana yang terjadi di Israel hari ini. Mereka harus diperangi sampai berhenti mereka menjajah, baru mereka dimaafkan. Selama mereka masih menjajah, perang jalan terus. Seperti itu. Perang dalam Islam hanya berlaku wala udwana, tidak ada permusuhan illa 'ala zalimin, terkecuali kepada orang zalim. Selain itu namanya manusia harus disayangi, tidak peduli agama, suku bangsa, warna kulit dan bahasa, tidak ada. Bahkan hewan sekalipun harus dijaga baik-baik. Jangan mentang-mentang kucing ambil ikan satu potong, kejar kucing, tendang sampai kucing mati. Tidak ada. Kucing bagaimanapun ganasnya, dia hanya bisa makan ikan satu potong, tidak bertambah dia. Tidak pernah bertambah itu kucing ini. Makanya sayangi itu kucing, jangan suka siksa kucing. Begitu pula ayam, jangan dikasih menyatu itu ayam, dikasih bakalai demi untuk mencari uang, tidak boleh. Kita harus menyayangi semua ciptaan Tuhan termasuk ayam. Allah perintahkan kalau potong ayam itu baca bismillah, dicuci dulu baik-baik, dikasih tajam pisaunya supaya di saat kita sembelih tidak sakit. Artinya kepada hewan pun kita diperintahkan untuk saling menyayangi, apalagi kepada sesama manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan rahmat maghfirah. Allah ampuni kita, Allah maafkan, karena hari ini kita telah berupaya untuk saling menyayangi, menjalankan perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari fil qurba wal jari junubi was sahibil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kita sudah laksanakan perintah Allah. Olehnya itu, di setiap momen seperti ini, mari kita hidupkan, kita budayakan tradisi-tradisi berkumpul, tradisi-tradisi silaturahim, dan kalau ada permintaan sumbangan, ya kita saling menyumbang, kita saling membantu. Saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan kejahatan. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kita tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ada kegiatan begini, butuh dana, ya informasikan kepada semua yang ada di sini, termasuk saya. Ya, acara-acara di masjid begini penting sekali dihidupkan, karena ini bagian dari budaya Nahdlatul Ulama. Kebetulan kita masih menjadi pengurus aktif Nahdlatul Ulama, sehingga budaya NU di Pulau Taliabo itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sekian dulu kajian kita di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah, bukan fazal muttaqun.
Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dari pertanyaan dan kita bisa mengamalkan di usaha kita kemarin. Lalu kita masuk ke cara yang keempat, satu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hafiz Abdul waktu tersebut kami bersiap. Tunggu orang minum dulu baru ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sebelum kita masuk di acara tersebut, sebelumnya mohon izin pada hasil doa kami menyampaikan hasil zakat fitrah di musyawarah Darul itu zakat fitrah berjumlah 11 juta 60